saat digoreng kembali tidak keras. Jadi cukup goreng setengah matang aja. Sepertinya telah menonton video kami. Terima kasih telah mendukung kami. Jangan lupa untuk terus subscribe. Ketemu lagi dengan kami di Pempek Wong Rumah. Nah, kemarin kita udah kasih tahu bagaimana cara membentuk pempek kulit dan menyimpannya. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih membuat pempek kulit dari awalnya. Nah, ini ikan yang akan kita pakai ya. Ini adalah ikan gabus. Tetapi karena ikan gabusnya kecil, ini kita bilangnya ikan gabus kulit karena dia digiling beserta kulitnya. Maka dari itu warnanya hitam gelap, tetapi dia tetap tidak basah. Ikannya kering nih, tidak lengket ya, tidak banyak. Jadi ini sangat baik dan sangat enak dibuat pempek kulit. Nah, ayo kita sekarang menuju ke mengenal bahan baku. Nah, ini bahan bakunya ikan gabus kulit yang sudah digiling. Terus kita butuh telur 6 butir, bawang merah yang dicacah, bawang putih yang juga dicacah. Kita butuhnya banyak ya biar gurih ya. Terus juga ini ada tepung terigu. Terus kita juga pakai air. Nah, ini airnya sudah kita campur dengan garam. Dan itu ada sagu, terakhir ini adalah gula sama lada sebagai penyedap rasanya ya. Oke, sekarang kita lanjut dalam pengolahan pempek kulitnya. Oke, marilah kita mulai olah. Ini air ikannya kita remet-remet dulu biar dia lembut dan tercampur rata ya. Lalu kita masukkan air garam. Lalu kita aduk saja hingga dia menjadi kering. Bukan kering ya, lebih tepatnya airnya hilang dan terserap seutuhnya di dagingnya. Kita aduk aja terus. Nah, hingga seperti ini sudah kental lagi. Kita masukkan sisa air garamnya hingga habis. Jangan sampai sisa ya garamnya karena garam di sini fungsinya untuk sebagai pengikat. Oke. Kita lanjut, kita aduk lagi hingga dia kembali mengental ya. Kita aduk terus sampai dia mengental. Nah, nanti setelah dia kembali mengental, kita terakhir tambahkan seluruh sisa air yang sudah kita takar tadi. Nah, proses di sini memakan waktu cukup lama karena kita harus membuat adonan ikan ini kembali mengental hingga airnya tidak menetes lagi, baru kita masukkan bahan lainnya. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang waktunya kita memasukkan gula dan lada. Lalu kita masukkan bawang-bawangan. Kita campur aja semuanya. Bawang putihnya juga kita masukkan. Oke. Lalu kita masukkan juga 6 butir telur. Nah, untuk informasi kali ini saya membuat 3 kilo ikan, cukup banyak ya. Makanya kita butuh 6 butir telur. Jadi kalau 1 kilo cukup 2 butir telur saja. Oke, 6 butir telur kita pecahkan. Penambahan telur di sini untuk membuat dia jauh lebih gurih dan lebih lembut ya. Nah, bagi bunda-bunda yang masih ingin tahu atau penasaran atau memiliki pertanyaan, bunda boleh chat aja atau DM kita. Chat di kolom komentar. Bisa nanti kalau misalnya ada masalah, nanti kita coba untuk selesaikan dan kita cari solusinya. Dan bagi yang ingin tahu bagaimana cara untuk menjadi reseller kita, bunda-bunda juga bisa cek di kolom deskripsi untuk terhubung dengan admin kami. Baiklah, ini sudah tercampur rata, udah bagus, adonannya udah kental kembali. Saat sudah kental kembali seperti ini, saatnya kita memasukkan bahan terakhir, yaitu tepung sagu ya. Ini juga bisa dibarengkan dengan pemasukan tepung terigunya juga. Jadi tepung-tepungan ini dimasukkan di akhir. Setelah itu bunda cukup saja mengaduknya hingga dia rata. Jadi tidak perlu diuleni terlalu lama, cuman cukup diaduk saja hingga adonannya menjadi rata. Untuk jenis ikannya, pempek kulit ini sebenarnya bisa dibuat dari ikan jenis apapun saja ya. Jadi bunda bisa memakai ikan jenis
tenggiri untuk hasil yang lebih baik lagi, atau bahkan ikan-ikan laut. Tetapi karena di tempat kami ini banyak gabus, kita menggunakan gabus, dan juga rasa gabus jauh lebih enak dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya. Jadi bunda-bunda jangan khawatir ya jika di daerah bunda-bunda tidak memiliki ikan jenis ini. Bunda-bunda bisa menggunakan ikan jenis apapun yang ada di pasar atau yang ada di daerah bunda sendiri. Oke, yang penting dicoba aja bun. Buat pempek itu mudah dan enak, pasti disukai banyak orang ya enggak ya. Oke. Nah ini sagunya udah hampir tercampur dengan baik, tercampur dengan rata. Adonannya emang basah seperti ini. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara mencetak pempek kulit ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita mulai untuk memanaskan dulu minyak, supaya nanti saat pempeknya udah ditimbang, minyaknya dalam kondisi yang sudah cukup panas. Tetapi tentu saja tidak boleh terlalu panas ya, jadi kita menggunakan api kecil saja. Oke, sekarang kita mulai untuk menimbang adonan kulitnya. Biasanya kita dipakai di angka 27 gram. Oke, kenapa kita timbang? Supaya takarannya sama dan hitungannya juga jelas ya bun. Nah lalu kita lumuri tangan kita dengan sagu dan kita kita empleng-empleng lah ya, kita penyetkan adonannya menjadi ceper seperti itu, lalu kita goreng. Nah begitu saja, sangat mudah ya bun ya. Setelah dia ditimbang, kita empleng-empleng, kita penyek-penyek kita bikin ceper seperti itu, kita penyetkan dan langsung kita masukkan di minyak ya. Nah ini tampilannya. Untuk pempek kulit sendiri sebaiknya bunda simpannya dalam keadaan yang setengah matang ya, jangan terlalu garing, karena kita nanti akan menyimpannya untuk nge-frozennya supaya nanti pempeknya saat digoreng kembali tidak keras. Jadi cukup goreng setengah matang aja seperti ini. Nanti saat mau dijual atau dipakai kita tinggal gorengnya garing, jadi dia jauh lebih enak nantinya. Nah ini kita coba untuk goreng untuk kedua kalinya ya, untuk yang langsung dimakan. Nah inilah penampakannya, kita goreng aja sampai dia bentuknya kemerahan seperti ini. Nah pempek kulitnya udah siap nih bun untuk disantap, dan dijamin bakal buat bunda semuanya ketagihan. Oke bun, terima kasih banyak telah menonton video kami. Terima kasih telah mendukung kami. Jangan lupa untuk terus subscribe dan ikutin video-video kami selanjutnya.